Shalom umat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita dari kitab yang baru, yaitu kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel ini memegang peranan penting sekali dalam peralihan dari zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja. Dan Samuel sendiri adalah orang yang khusus, yang diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Dan tentunya kita akan sama-sama belajar dari hidupnya. Dan Samuel itu sendiri ada kekhususan karena dia adalah nabi, dia juga adalah imam, dan dia adalah hakim juga. Hakim yang terakhir seringkali dikatakan, yaitu Samuel, sebelum masuk kepada masa raja-raja bagi bangsa Israel. Dan mari kita bersama-sama untuk belajar dan membaca dari kitab 1 Samuel pasal 1 sampai yang ketiga. Dan ini adalah hal-hal yang istimewa, yaitu yang pertama berbicara kelahiran dari Samuel itu sendiri. Dan kita melihat juga ini salah satu contoh lagi bahwa kelahiran Samuel dari latar belakang dan persoalan yang pelik, tetapi itulah sebabnya bila seseorang mencari Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Lalu pasal yang kedua berbicara soal Samuel dilahirkan lalu dibawa kepada Imam Eli di Bait Allah. Dan pasal yang ketiga adalah pasal yang sangat terkenal juga, adalah panggilan dari Samuel. Mari kita sama-sama untuk mulai masuk ke pasal yang pertama dari kitab 1 Samuel. Ayat awal, yaitu ayat 1, 2, dan 3 saya akan bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Karena mereka adalah anak-anak Imam Eli, mereka yang bertugas di Bait Allah. Dan Imam Eli dengan usianya, dia sudah memulai melatih anak-anaknya sesuai perintah Tuhan. Dan yang akan kita fokuskan adalah ayah dan ibu atau keluarga dari Samuel itu sendiri. Dan dikatakan ada Elkana yang mempunyai istri dua, dan itulah kalau istri dua selalu ada persoalan. Mengapa menjadi istri dua? Rupanya karena Hana tidak bisa melahirkan anak, lalu Elkana mencari istri yang lain lagi, yaitu Penina, istri yang kedua. Dan selalu terjadi, pasti saling iri satu dengan yang lain, karena satu punya anak, satu tidak. Sampai akhirnya Hana memutuskan untuk mencari Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan dia membuat nasar di ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan Hana melakukan itu. Dan kita tahu bahwa keluarga ini sebenarnya keluarga yang beribadah, karena dikatakan setiap tahun mereka pergi ke Bait Allah di Silo. Dan kita melihat Hana selalu mengambil waktu pribadinya dan berdoa di hadapan Tuhan. Sampai sekali waktu Imam Eli berpikir bahwa dia adalah perempuan yang tidak baik, dan dia mabuk dan datang ke Bait Allah. Dan dia memohon kepada Imam Eli, dan dia berkata bahwa dia tidak mabuk, tapi dia sedang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Imam Eli memberkati Hana. Dan kita masuk kepada ayat-ayat yang menyenangkan, saudara, yaitu dikatakan di situ ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Dan dia katakan kepada Imam Eli itu juga, dan untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan.
Setelah selesai segala proses menyusui, akhirnya Hana membawa Samuel kepada Tuhan, dan dia mengatakan, mengingatkan kembali kepada Samuel bahwa dia adalah perempuan itu yang berdoa, yang dipikirkan mabuk. Dan dia berkatakan bahwa dia sudah memiliki komitmen untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan, dan dia melakukannya. Nah, saudara, kita melihat satu contoh yang baik dari Hana, ibu dari Samuel, seorang yang meminta dan memberikan janji, memberikan nasar kepada Tuhan terhadap sesuatu yang dia minta itu. Dan dia menepati janjinya. Berhati-hati, ada orang yang setelah mendapatkan dia melupakan Tuhan, melupakan janjinya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh seperti itu, dan kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dan ini adalah peristiwa yang sangat penting untuk Tuhan dapat memulaikan sesuatu dari kehidupan Samuel pada saat orang tuanya menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang kedua, berbicara tentang puji-pujian Hana. Ayat 1 sampai ke 10 berbicara tentang puji-pujian Hana. Dan selalu kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami kasih karunia Allah terjadi dalam hidup kita, tentu hati kita dipenuhi dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengalami itu, jangan menahan-nahan, lepaskan saja. Dan seringkali Roh Kudus juga dapat berbicara lewat kita, dan kita dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat memberkati bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang yang membacanya, sama seperti puji-pujian Hana. Dan kita juga menemukan ada beberapa wanita dengan puji-pujiannya yang diungkapkan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan ayat yang ke-9, dan saya ambil satu saja dari puji-pujian Hana. Ayat 9 dia katakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Nah, saudara, ini berbicara banyak dan berbicara juga pengalaman hidupnya ya. Bukan berarti orang yang dikasihi Tuhan tidak akan melalui atau melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi satu yang pasti adalah Tuhan melindunginya. Dan itu puji Tuhan, itu iman kita kepada Allah kita yang kita percaya dan kita sembah dan kita hidup di dalamnya. Dan satu yang saya garis bawahi, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu, pakailah dengan baik dan manfaatkanlah semaksimal mungkin agar kita dapat menjadi berkat. Karena hidup kita juga sementara. Dan kita melihat di pasal yang kedua, ada bagian di mana di situ menceritakan tentang kejahatan anak-anak Eli ya, yaitu Hofni dan Pinehas. Ayat 11 di situ dikatakan, sesudah dimulai dengan ayat 11 ya, ketika anak itu sudah diserahkan kepada Tuhan, Elkana dan tentunya Hana, mereka pulang lagi ke Rama, ke tempat mereka tinggal, dan dikatakan bahwa anak itu atau Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Saudara bisa bayangkan, dari sangat kecil dia sudah diserahkan kepada Tuhan dan sudah memulai hidup pelayanannya. Walaupun ada ayat bagian lainnya, di ayat yang ketiga dikatakan dia belum tahu banyak tentang firman, bahkan belum pernah mendengarkan, karena bagi orang Israel ada usia tertentu yang kalau untuk anak-anak laki-laki ya umur sekitar 12-an tahun, mereka akan dididik dalam kebenaran firman Tuhan dalam Taurat. Semua mereka dididik, bahkan diharuskan untuk mereka menghafal dan membacanya semuanya. Lalu sesudah itu kalau mereka sudah lulus, mereka ditabiskan sebagai orang-orang yang dewasa. Jadi dan Samuel itu belum masuk kepada usia dewasa. Jadi dia belum diajar tentang firman Tuhan. Dan kita melihat selanjutnya berbicara tentang kenakalan dari anak-anak Imam Eli. Sangat menyesal sebenarnya terlihat, karena mereka sampai dikategorikan sebagai anak-anak dursila. Anak-anak dursila kalau kita lihat dalam bahasa perjanjian lama itu sudah paling kurang ajar ya, paling jahat dan paling tidak baik ya, dikatakan dursila. Dan dikatakan cara mereka yaitu tidak menghormati apapun yang seharusnya
dihormati, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Mereka melakukan sesuka-sukanya dan kelihatan mereka hanya mengejar untuk memuaskan hawa nafsu mereka, nafsu untuk makan, nafsu untuk hal-hal yang lain. Kalau dikatakan dursila, itu berarti ada dosa-dosa lain yang dilakukan oleh mereka. Dan Tuhan itu sangat murka kepada orang yang sedemikian. Tetapi ayat 18 dikatakan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Sudah tahu kain lenan dan baju efod itu adalah baju yang spesial, saudara. Dan saudara bisa bayangkan anak kecil sudah berpakaian seperti itu. Dan efod itu sendiri dibuat dari emas dan batu-batuan dan sebagainya. Dan untuk ukuran anak kecil. Tapi kita dapat melihat bahwa hidup yang sudah diserahkan oleh Tuhan dari awal. Sebab itu kalau kita orang tua, mari kita belajar. Mungkin ya tidak seperti Samuel dibawa ke rumah Tuhan dan ditinggalkan di sana, tetapi menyerahkan mereka kepada Tuhan, lalu mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Itu sangat penting. Dan kita tahu bahwa di pasal yang kedua ini juga Nabi Eli memberkati Hana dengan berkat keturunan. Dan kemudian Hana juga memiliki anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kemudian di ayat-ayat terakhir kita akan melihat bahwa ada nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya. Dan kita melihat bahwa perbuatan Hofni dan Pinehas, dua orang ini, merusak semuanya. Akhirnya janji Tuhan bagi Eli sebenarnya, Tuhan bilang Tuhan tidak teruskan, diputuskan karena Hofni dan Pinehas. Mari kita berhati-hati bahwa hidup kita memberi dampak kepada sesama kita. Apakah itu dampak baik atau dampak buruk. Tapi mari kita jaga hidup kita sedemikian rupa agar kita boleh membawa dampak yang baik bagi sekitar kita. Dan ayat yang ke-35 dikatakan, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan. Ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Eli itu sendiri. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Dan kita tahu saudara, luar biasa kehidupan Samuel pada saat Tuhan sudah memanggil dia dan memberikan tanggung jawab. Samuel di pundaknya Tuhan memberikan tanggung jawab yang cukup besar. Itulah sebabnya kitab Samuel ini menjadi sangat penting untuk diketahui, untuk kita baca dan kita pelajari. Ini adalah peralihan. Memang Israel masih tetap dipimpin oleh Tuhan, teokrasi ya, Tuhan yang memimpin, menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi ini adalah peralihan dari teokrasi yang langsung Tuhan berbicara melalui imam, melalui nabi-nabinya, melalui hakim-hakim, melalui pemimpinnya, langsung kepada Israel dan mereka melakukannya. Tetapi mereka sudah memiliki raja. Jadi itu adalah perwakilan Allah bagi bangsa Israel. Dan pasal yang ketiga itu berbicara tentang panggilan Samuel. Dan panggilan Samuel atau Samuel dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk melakukan, dan Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar. Itu sangat terkenal, saudara. Dan coba kita membaca ayat-ayat awal dari pasal yang ketiga ini, karena penting buat kita untuk memahami. Ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu di rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Wow, luar biasa. Dari kecil dia sudah tidur di hadirat Tuhan, saudara. Saya jadi iri ya. Tetapi kita tidak perlu iri karena sekarang ini hadirat Tuhan tidak hanya ditentukan dengan bait Allah atau tabut Tuhan, tetapi kita sudah memiliki firman dan Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita menjaga kekudusan kita dan kita tetap tinggal di bait Allah, tetap tinggal di dalam hadirat Allah, kita dapat menikmati seperti Samuel tidur di hadirat Tuhan. Luar biasa sekali, saudara ya. Berada di tempat itu yang pada saat itu Tuhan sedang mengajar untuk bangsa Israel menghormati tempat di mana Tuhan ada. Dan terjadilah pada saat Samuel sedang terbaring dan tidur, lalu dia mendengar ada panggilan kepada namanya, Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapa. Karena apa yang dia tahu adalah selalu yang memanggil adalah
Nabi Eli yang sudah mulai tua dan matanya sudah mulai tidak bisa melihat dengan baik. Dan itu terjadi 3 kali. Setiap dipanggil, Samuel pergi ke tempat Eli, lalu kemudian Eli bilang pergi kembali ke tidur karena dia tidak memanggil. Dan akhirnya Eli sadar, tentunya ini Tuhan yang memanggil. Lalu ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat tidurnya. Dan iya, demikian terjadi lagi, bahwa Tuhan memanggil Samuel lagi, memanggil namanya. Lalu Samuel melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Eli. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel yang kecil, saudara lihat, Tuhan berbicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan bagi keluarga Nabi Eli. Bahwa mereka akan dimusnahkan. Dan tentunya Samuel merasa agak takut untuk berbicara. Tetapi saudara, kita melihat di ayat 18 dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Karena dia harus berbicara dan dia harus taat kepada Nabi Eli, karena Nabi Eli meminta dia untuk berbicara. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Walaupun anak-anaknya seperti itu, tapi kita dapat melihat figur seorang Nabi Eli yang dengan penuh penyerahan berserah kepada Tuhan, dan dia menerima apapun keputusan Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Lalu kemudian ayat yang 19 dan 20 berbicara tentang Samuel. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ayat 20, maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan itu hal yang sungguh-sungguh dapat mendorong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Mungkin kita yang sudah dewasa, kita tidak memiliki seseorang yang dapat menyerahkan kita kepada Tuhan, tapi kita dapat menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup dengan benar, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk melaksanakan apapun yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan jangan pernah merasa susah dengan background, saudara. Kita melihat bagaimana Samuel dilahirkan dengan persoalan besar yang dialami oleh ibunya, tapi seperti yang kita biasa dengar, blessing in disguise, saudara. Yang dalam kesulitan pun kita dapat melihat kalau kita punya iman dan kita datang kepada Tuhan, kita dapat memandang ke depan bahwa itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan itu bisa terjadi dan dapat terjadi dan akan terjadi bagi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.